Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Nah selanjutnya nih kita akan bertanya bersama Dokter Lisda nih bagaimana penanganan mungkin ketika kita dari hari pertama terus masuk ke kritis gitu ya, dan mungkin juga pencegahannya seperti apa. Silakan dokter. Oke, kita langsung ke slide aja ya. Oke, jadi tadi mungkin sudah banyak ya dijelasin tentang demam berdarah dan juga demam denggi itu seperti apa oleh Dokter Wenti. Nah, jadi oke, ini mungkin bisa kita nextkan ya. Mungkin bisa di slide yang satu lagi. Nah, nanti mungkin tadi kita udah paham nih ya bahwa memang penyebabnya itu sebenarnya adalah virus. Jadi itu yang harus kita luruskan ya, bahwa bukan nyamuknya yang membuat kita menjadi DBD, tapi virus yang dibawa oleh nyamuk. Jadi nyamuk itu cuman ibaratnya tuh kayak motor aja, motor pembawa aja gitu ya. Hanya sebagai motor pembawa yang menjadi penyebab dari demam berdarah itu. Nah, demam berdarah itu tadi kan ada beberapa fase gitu ya, dan di mana yang menjadi musuh kita itu terutama adalah di hari keempat dan juga hari kelimanya. Kenapa dari hari keempat dan hari kelima? Karena pada hari keempat dan juga pada hari kelima itu merupakan fase kritisnya gitu. Nah, tapi kalau kita berbicara soal penanganannya, maka penanganannya itu tidak hanya difokuskan menunggu fase kritisnya aja gitu ya, tapi ada banyak ya, seharusnya itu adalah dari hari pertama sampai dengan di fase recovery atau fase pemulihan gitu. Karena apa? Karena kita harus mempersiapkan ya, kita harus mempersiapkan bagaimana sih ketika memang harus jatuh, karena memang kan polanya seperti itu ya, polanya seperti pelana kuda. Jadi mau nggak mau memang akan sampai si pasien ini pada fase kritis. Nah, bagaimana kita mempersiapkan fase kritis ini semaksimal mungkin nih ceritanya. Jadi sebaik mungkin sampai kita tidak jatuh sampai terlalu parah gitu, atau menyebabkan kematian tadi, seperti yang kata Afifa tadi gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah cairan. Jadi sebenarnya titik utama dari pengobatan pada demam berdarah denggi ini itu adalah di cairannya ya. Jadi cairannya seperti apa nih gitu ya. Oke, sebentar boleh kita lihat lagi sambil kita lihat di slide-nya. Oke, next dulu. Nah ini ya, tadi ini mungkin kalau dari gejalanya, oke. Nah tadi kan kita berbicara soal cairannya ya. Nah tapi mungkin sebelum kita masuk ke cairannya tadi, kita harus tahu dulu nih, mungkin ini nice to know aja ya kalau untuk masalah penegakan diagnosa pastinya. Karena sih pada prinsipnya kita nggak bisa memastikan itu langsung demam berdarah denggi, kecuali kita melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, gitu kita butuh yang namanya laboratorium. Ya, nah kadang-kadang disinilah juga dilemanya kami sebagai dokter yang ada di vaskes primer itu menghadapi pasien yang mau cek lab ya dok ya, kadang-kadang seperti itu. Nah itu salah satu dilemanya ya. Nah tapi memang pada kasus di mana ada kecurigaan bahwa ini mengarah ke demam berdarah denggi, itu memang pasti harus kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, diagnosanya itu yang pertama adalah dari gejalanya dulu. Kalau dari gejala tadi sudah jelas ya, sudah sangat jelas, ada demam dengan pola kelainan kuda 2-7 hari, terus ciri khasnya sekali itu dia mendadak. Jadi bukan yang berangsur-angsur naik gitu ya. Terutama naiknya sore malam dok, tapi dari siang tuh udah mulai naik, makin ke sore naik lagi, makin ke malam naik lagi. Nah itu nggak seperti itu. Biasanya dia tiba-tiba kata kuncinya dan tinggi. Bahkan kebanyakan sih lebih dari 38 sebenarnya. Ada 39 sampai bahkan menyentuh angka 40 atau 41 gitu. Lalu gejala yang keduanya apa? Gejala yang keduanya yaitu terjadi yang namanya perdarahan. Nah, perdarahan ini itu dia bisa muncul pada demam denggi dan juga bisa muncul pada demam berdarah denggi. Nanti pembedanya adalah mungkin dari segi masifnya ya atau lebih banyaknya dan dibuktikan dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya gitu.
Nah, perdarahannya ini dari mana aja bisa muncul? Gampangnya sih ada mimisan atau enggak kita tanya. Kemudian ada perdarahan dari kulit. Dari kulit itu kita akan lihatnya tuh dari permukaannya. Misalnya ada bintik-bintik ya, totol-totol. Nah, itu juga yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah harus bisa membedakan mana sih bintik merah yang kemungkinan DBD. Mungkin itu jadi pertanyaan ya. Mana yang memang dia ini masalah kulit gitu. Nah, kalau yang peteki ya istilah medisnya ya, yang karena DBD itu biasanya dia tidak lebih tinggi daripada permukaan kulit kita. Jadi justru dia ada di bawah lapisan paling atas. Ya, jadi lapisan paling atas ini kan kalau kita belajar anatominya disebut epidermis ya. Mungkin dia di bagian permukaan paling bawahnya. Jadi bukan di atasnya. Karena ada beberapa kasus penyakit kulit juga ya, mungkin kita nggak perdalam di segmen ini, itu yang mirip dia, jadi mirip bintik-bintik juga, tapi ternyata itu adalah peradangan pada kulit. Dan dia bedanya apa? Dia adanya di atas epidermis, jadi bukan di bawah permukaannya. Itu salah satu cara membedakannya ya. Kemudian yang ketiga, nanti dokter akan melakukan yang namanya uji turniket. Nah, uji turniket ini seperti apa? Ini harus dilakukan oleh tenaga medis. Jadi memang masyarakat awam mungkin tidak dibekali ilmu ya untuk bisa menilai gitu ya. Jadi ini nice to know aja. Jadi jangan heran kalau nanti datang ke instalasi gawat darurat atau mungkin ke praktek atau ke vaskes pertama itu dililitkan ya alat sphygmomanometer atau gampangnya alat tensimeter, lalu nanti dibiarin selama kurang lebih 5 menit. Ya, nanti jangan sampai terkejut ya, dokternya lupa nih ngelepasin alat tensinya gitu. Enggak, karena itu memang adalah bagian bukan untuk mengukur tekanan darah, tetapi itu adalah untuk melakukan uji turniket tadi. Jadi memang akan didiamkan selama kurang lebih 5 menit. Nanti dokter akan melingkari bintik-bintik yang ada gitu. Nah, itu akan ada jumlahnya pada diameter kurang lebih 5 mili ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah. Nah, itu nanti kita lihat kira-kira di diameter yang 5 cm ini tadi itu ada berapa banyak peteki yang muncul gitu. Kemudian yang ini masih sama ya. Nah, ini juga ternyata adalah salah satu patok pneumonis ya untuk masyarakat supaya diketahui nyeri retroorbital. Jadi dokter selain kan demam itu ada banyak ya, ada banyak banget diagnosa yang bisa sama keluhannya demam gitu. Tapi salah satu patok pneumonis dari demam berdarah denggi dan demam denggi adalah nyeri retroorbital atau nyeri belakang bola mata. Ya, jadi itu termasuk yang cukup khas. Makanya dokter biasanya akan menanyakan apakah ada keluhan nyeri di belakang bola mata. Dan itu biasanya cukup mengganggu ya. Jadi pasien akan menyampaikan kadang-kadang secara sendiri. Nah, di situ bisa kita tandai, kita notice gitu ya. Oh, ini kemungkinannya bisa demam denggi gitu. Nah, lalu yang kelima ini penting, yaitu pemeriksaan penunjang. Jadi tanpa yang kelima kita agak susah sebenarnya. Gitu ya. Nah, di kelima inilah pasti masyarakat sudah sering dengar ya, trombosit turun gitu ya. Nah, iya benar. Itu jadi dia turun di bawah 100.000. Dan leukositnya juga menurun karena memang khasnya virus itu adalah dia akan menyebabkan leukopenia. Nah, tapi trombosit menurun itu masih belum bisa kita pastikan apakah itu demam denggi saja atau demam berdarah denggi. Ada namanya pemeriksaan hematokrit lagi. Nah, hematokrit inilah penentu apakah sudah terjadi kebocoran plasma atau plasma leakage atau belum. Gitu. Kalau ketika hematokritnya lebih dari sama dengan 20%, maka itu sudah terjadi kebocoran plasma. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah leukopenia sama trombositopenia ini bisa terjadi pada demam denggi dan demam berdarah denggi, jawabannya iya. Tapi pembedanya apa? Dari labnya ya, yaitu dari plasma leakage-nya. Kita butuh tambahan pemeriksaan hematokrit. Makanya biasanya kita mengajukannya itu langsung darah rutin ya. Jadi ada hemoglobin, hematokrit, leukosit, dan trombosit. Gitu ya. Nah, ini rampelit tadi ya, atau turniket tadi. Jadi memang akan dililitkan ini. Tapi jangan heran kalau didiamkan, diendapkan ya. Memang dia pasti nyeri ya, karena kan ditekan gitu, kemudian diberikan tahanan dan kita diamkan selama kurang lebih 5 menit. Nah, hasilnya apabila memang positif, dia akan sebanyak ini. Tapi kita punya jarak untuk mengukurnya ya. Jadi kurang lebih 5 cm atas, bawah, kanan, kiri, 5 mili gitu ya. Oke. Ini sama saja ya kurang lebih ya. Jadi ini ruamnya ya tadi, mungkin kita lebih fokuskan ke ruamnya. Jadi khasnya supaya gampang buat masyarakat membedakan, dia ruamnya ada di bawah lapisan kulit, bukan di atas permukaan kulit. Gitu ya. Oke, ini tahapannya, ini lebih ke pemeriksaan
Dokter, kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda. Pada berikut ini tetap di Dokter Kita.